Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan 3 materi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vivi Hardianti dengan stambuk F1G1 19045. Materi 1 tentang HTML, yaitu 1. World Wide Web. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lainnya. Di seluruh dunia, TCP/IP menjadi protokol penghubung antara jaringan-jaringan yang beragam di seluruh dunia untuk dapat berkomunikasi. Di sini World Wide Web bekerja berdasarkan pada 3 mekanisme, yaitu 1. Protokol, 2. Address, ketiga HTML. Lanjut, pengenalan HTML. HTML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu 1. Mengontrol tampilan dari web, page dan continue. 2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia. 3. Membuat online form yang bisa digunakan menangani pendaftaran transaksi secara online. 4. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dan dokumen HTML. Lanjut, browser dan editor. Browser merupakan software yang diinstal di mesin klien yang berfungsi untuk menerjemahkan teks-teks HTML. Editor program yang digunakan untuk membuat dokumen HTML. Ada banyak HTML editor yang digunakan, diantaranya itu Microsoft WordPad, Dreamweaver, dan Notepad. Lanjut, basic text HTML. Struktur HTML dokumen. Dokumen HTML bisa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. HTML, head, body. HTML, setiap dokumen HTML harus diawali dan ditutup dengan tag HTML. Contohnya seperti di bawah ini. Head sedangkan bagian header dari dokumen HTML diapit oleh tag. Di dalam bagian ini biasa dimuat tag title yang menampilkan judul dari halaman pada titlenya browser. Dan body sendiri, dokumen body digunakan untuk menampilkan teks, image, link, dan semua yang akan digunakan tampilan pada web page. Terus basic HTML elemen. 1. Block level element. Block level element ini sering digunakan. Dan kedua, paragraph list item atau LI. List item ini digunakan untuk mengelompokkan data baik berurutan atau order list maupun list item yang digunakan untuk mengelompokkan data baik berurutan, order list maupun yang tidak berurutan. Lanjut, materi kedua, CSS. CSS ini adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Menurut Task-Terms, CSS dapat diartikan sebagai lembar berjenjang untuk format tata letak halaman web. CSS merupakan sebuah temuan untuk membantu pengembang web yang tadinya hanya bergantung pada HTML sebagai bahasa markup. HTML di awal mula digunakan untuk menandai objek di halaman seperti tabel, gambar, paragraf, dan sebagainya. CSS merupakan bahasa untuk menggambarkan halaman situs, termasuk warna, tata letak, dan font. Hal ini memungkinkan seseorang mengembang untuk mengadaptasi presentasi ke berbagai jenis perangkat, seperti layar besar monitor dan layar kecil tablet atau smartphone. Lanjut, CSS memiliki beberapa langkah cara kerja yang bisa digambarkan sebagai berikut. 1. Load HTML. 2. Parse HTML. 3. Load CSS, Parse CSS, Render Tree, dan Display. Lanjut, CSS berfungsi untuk menyederhanakan kerja HTML dalam membangun sebuah halaman situs jejaring. Adapun beberapa fungsi CSS adalah sebagai berikut. 1. Memuat halaman situs dengan cepat. 2. Desain proses dengan cepat. 3. Adaptif terhadap berbagai perangkat.
Lanjut materi ketiga. Materi ketiga ini adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML. Sepanjang sejarah internet, bahasa ini adalah bahasa script pertama untuk web. JavaScript bergantung kepada browser atau navigator yang memanggil halaman web yang berisi script dari JavaScript dan tentu saja terselip di dalam dokumen HTML. Menjalankannya pada pernyataan kompilator JavaScript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut. Lanjut, keperluan JavaScript. Untuk mempelajari pemrograman JavaScript ada dua piranti yang diperlukan, yaitu text editor dan web browser. Text editor ini adalah digunakan untuk menuliskan kode-kode JavaScript. Text editor yang dapat digunakan antara lain Notepad dan UltraEdit. Nah, sedangkan web browser ini digunakan untuk menampilkan halaman web yang mengandung kode-kode JavaScript. Web browser yang digunakan harus menunggu JavaScript. Browser yang dapat digunakan adalah Internet Explorer dan Netscape Navigator. Lanjut, penulisan JavaScript. Kode JavaScript dituliskan pada file HTML. Terdapat dua cara untuk menuliskan kode-kode JavaScript agar dapat ditampilkan pada halaman HTML, yaitu JavaScript ditulis pada file yang sama. Untuk penulisan dengan cara ini, perintah yang digunakan adalah sebagai cara di bawah ini. Lanjut, JavaScript ditulis pada file terpisah. Kode JavaScript bisa juga kita buat dalam file terpisah dengan tujuan agar dokumen HTML isinya tidak terlalu panjang, atau atribut yang digunakan adalah script src. Terus variabel JavaScript. Variabel adalah 4 di mana kita menyimpan nilai-nilai dan informasi-informasi pada JavaScript. Variabel yang dideklarasikan dapat diisi dengan nilai apa saja. Di sini ada aturan penamaan variabel. 1. Harus diawali dengan karakter, huruf atau huruf besar atau baris bawah. Tidak boleh menggunakan spasi. Huruf kapital dan kecil memiliki arti yang berbeda. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang merupakan perintah dalam JavaScript. Lanjut, tipe data. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript tidak memiliki tipe data secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variabel di atas. Lanjut, tipe numerik. Pada dasarnya JavaScript hanya mengenal dua macam tipe numerik, yaitu bilangan bulat, integer, dan bilangan pecahan, real dan float. Tipe string. Untuk mendeklarasikan tipe string dapat dilakukan dengan cara menuliskan string di antara tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Tipe boolean. Tipe boolean hanya mempunyai true and false. Tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan. Lanjut, tipe null. Tipe null digunakan untuk mempresentasikan variabel yang tidak diberi nilai awal atau inisialisasi. Terus operator pada JavaScript terbagi menjadi 6, yaitu 1. Aritmatika, pemberian nilai atau asik, pemanipulasian to bit atau bitwise, pembanding, dan logika string. Nah, itu saja penjelasan yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.